لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, jamaah Majelis Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang ini kembali kita melanjutkan serial mendidik anak akhir zaman. Kajian yang sudah kita adakan hampir setahun, dan sebelumnya karena masih di suasana bulan Syawal, sementara Ramadan kemarin saya libur, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana Allah minal aidin wal faizin. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan menjadikan kita pribadi yang kembali kepada fitrah dan menjadi pemenang. Di siang ini kita masih di bab tentang bagaimana mengikat hati anak, khususnya saat anak sudah beranjak remaja. Sebab hampir semua problem pengasuhan itu nampak pas anak sudah remaja. Anak-anak kalau masih kecil dekat sama kita itu sesuatu yang normal. Karena mereka sendiri sebenarnya belum punya kemampuan berinteraksi dengan dunia luar. Tapi seiring berjalannya waktu, saat anak sudah jadi remaja, justru banyak kasus yang terjadi para anak-anak remaja yang justru menjauh dari orang tuanya. Padahal fase pengasuhan yang diajarkan sebagian ulama, termasuk sebagian riwayat yang merujuk kepada pernyataan dari Ali bin Abi Thalib, justru saat remaja tersebutlah harusnya kita secara hubungan emosi harus dekat. Karena remaja ini punya banyak tawaran di luar lingkungannya. Rasa ingin tahunya ditambah teknologi hari ini memungkinkan mereka terjebak kepada pergaulan yang buruk. Sebagian ahli menyebutnya ada dua pusaran yang akan dialami anak-anak saat remaja. Yang pertama klik, yang kedua crowd. Klik adalah pertemanan atau kelompok kecil yang menjadikan anak-anak remaja mendapatkan interaksi berbagai macam pemikiran. Di sini kita bisa lihat pengaruh dari teman-temannya di umur ini dari segala perilaku. Sehingga semakin kuat chemistry di antara mereka. Kalau tidak dibarengi dengan pendampingan orang tua, semakin jauh dari orang tua. Bahkan cenderung menjadi opposite atau oposisi. Sehingga sebagian mereka malah menjadikan nilai-nilainya adalah asal beda sama bapak, asal beda sama ibu. Bahkan di kelompok-kelompok kecil ini, karena saking kuatnya, diskusi tentang keborokan masing-masing ortu dibahas di situ. Ya, beberapa grup di mana saya berkali-kali menjadi konselor anak remaja, beberapa remaja yang menceritakan bagaimana suasana di grupnya itu sungguh sangat mengerikan. Masing-masing mencaci maki orang tuanya dengan begitu puas dan buas. Ya, jadi mereka bisa saja menceritakan bagaimana marahnya mereka. Ini yang disebut klik. Yang kedua disebut crowd. Crowd adalah kerumunan besar yang identik dengan sebuah grup besar. Ya,
misalnya adalah penggemar bola, sama-sama pencinta MU, ya, walaupun kalah katanya. Atau sama-sama penggila dari misalnya Harry Potter. Mereka memiliki satu perasaan yang sama. Sehingga segala hal, atau yang hari ini ngetren misalnya wibu, ya, penggemar sinetron Korea, K-pop, atau misalnya yang lain-lainnya, itu adalah crowd. Sehingga crowd itu seperti tsunami besar yang segala perilaku dicontoh oleh mereka. Dan kalau di umur-umur ini anak kita ditambah mereka senang dengan anime Jepang yang tentu saja membawa sebuah value, nilai dari masing-masing penulisnya, anak kita semakin menjauh pada saat remaja. Inilah mengapa pentingnya kita memahami justru semakin anak berusia remaja semakin dekat harusnya. Menjadi bestie. Dan kedekatan itu bukan kita yang merasa dekat, anak yang merasa dekat. Jadi saling merasa dekat. Dan kalau kita menjadi bestie, sahabat, maka kita bisa mengintervensi value atau nilai mereka. Sebagaimana Nabi bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang tergantung khalilnya. Khalil di sini bestie, sahabat dekat. Jadi bagaimana anak kita bahkan punya preferensi dalam pengajian, ustadz yang dia jadikan referensi adalah ustadz dari orang tuanya. Kalau bapaknya misalnya penggemar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, anak kita di kajian Ustadz Adi Hidayat hadir. Kita tanya, kok mama nggak dikasih tahu sih kamu ikut pengajian? Iya dong, kok sama teman aku. Sama-sama mencintai kajian karena bapak ibunya pecinta kajian. Bapaknya seorang penggemar bola, dia pun penggemar bola juga, tapi dalam konteks yang lebih merujuk kepada sikap-sikap bapak dan ibunya. Bahkan fashion dari yang dia pakai mengikuti fashion dari orang tuanya. Jadi preferensi value, nilai itu mengikuti dari orang tuanya. Disebabkan apa? Orang tua yang sudah menjadi bestie. Bahkan terjadilah sharing, diskusi. Puncak dari hubungan ortu dan anak sebagai sahabat seperti Ibrahim dan Ismail yang puncaknya adalah melakukan amal jama'i yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana Ibrahim melibatkan Ismail saat sudah beranjak remaja untuk membangun Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dibangun bersama dengan anak, menunjukkan bagaimana ortu dan anak sudah menjadi bestie. Dan itulah diantara bagaimana kita melibatkan anak remaja kita menjadi partner, bahkan menjadi shadow. Sehingga ketika sang ayah misalnya harus berpergian keluar kota, dia bisa berbincang secara lelaki kepada anak laki-laki sudah remaja sambil bilang, selama papa keluar kota, maka papa amanahkan kepemimpinan keluarga ini sama kamu. Jadi tolong nanti kalau mama kamu capek, ya kamu bantu tuh urusannya. Kalau adik kamu mengesalkan hati mamahmu, kamu tuh ngayomin adik. Karena mama kadang kalau lagi lelah gampang marah. Ya. Kalau kamu butuh misalnya bantuan papa, kamu tinggal telepon. Misalnya kamu bingung. Bisa? Bisa. Itulah yang disebut saat remaja menjadi bestie. Nah, inilah diantara puncak dari relasi ortu kepada anak remajanya. Nah, kalau kita sudah sampai kepada hubungan sedekat itu dengan anak remaja kita, di mana dia sejatinya secara usia lebih muda, tapi secara tanggung jawab tidak ada pembeda. Karena di antara yang rusak hari ini adalah ketika definisi remaja mengikuti definisi yang sudah kadung di label oleh definisi barat. Remaja hari ini yang sejatinya dalam usia yang sama, karena ketika dia sudah balik, antara kita dan anak kita itu punya tanggung jawab yang sama. Yang membedakan adalah hanya usia. Tetapi barat
membuat sebuah definisi baru yang akhirnya membuat kita memaklumi setiap kesalahan remaja sebagai sebuah proses tumbuh kembang yang normal. Ya, salah satu pelopornya adalah yang psikolog yang berasal dari Amerika yang bernama Granville Stanley Hall. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat ada definisi remaja menurut Granville Stanley Hall, kita akan dapati bagaimana Stanley Hall mendikotomi atau membuat sebuah definisi remaja yang bisa mempengaruhi cara pandang kita tentang remaja. Menurut Stanley Hall, ya, berdasarkan jurnalnya, dia sendiri kesulitan menyebut anak remaja ini pada saat dia memulai jurnalnya. Mau disebut adult, dewasa, tapi kelakuannya menurut pengamatan dia tuh kayak anak-anak, kayak bocah. Ya, suka ngelawan, ngeyel, nyebelin, susah diatur, mengebantah gitu. Dan kalau disebut child, anak-anak, tapi badannya udah besar seperti orang tuanya. Ya, sudah tingginya sudah sama bahkan lebih. Sehingga jalan tengahnya, dan ini yang dijadikan pegangan sebagian besar psikolog hari ini, Stanley Hall memberikan definisi baru kepada anak yang berusia remaja yang disebut teenager. Dari kata teen yang artinya belasan tahun, dan orangnya disebut teenager. Sehingga anak-anak yang belasan tahun itu diberi kategori nama teenager, bukan adult, bukan a child. Di mana definisinya mengikuti pengamatan hasil survei dari Stanley Hall kepada anak-anak remaja yang dia lakukan di negeri Eropa atau negeri Barat. Berdasarkan pengamatannya, anak-anak remaja yang puluhan ribu yang dia survei itu perilakunya suka ngelawan, susah diatur, ngeyel, suka ngebantah, suka ngeberontak, kurang lebih begitu. Sehingga Stanley Hall menyebut fase remaja dengan fase storm, fase badai. Dan ini dianggap sesuatu yang normal karena dia melihat semua remaja yang dia amati perlakuannya begitu, kelakuannya begitu. Ini yang bahaya. Bahayanya kenapa? Gara-gara definisi ini, banyak orang tua yang akhirnya memaklumi setiap kesalahan remaja sambil bilang, maklum, namanya juga remaja. Emang begitu, suka ngelawan. Emang begitu, ngeyel. Emang begitu, suka ngebantah gitu. Dan ini salah satu definisi yang akhirnya merusak cara pandang kita dan kita tidak mau berbenah. Dan kita tidak mau berbenah. Gara-gara definisi ini pula, sebagian besar psikolog di Arab memberikan terminologi kepada anak remaja dengan istilah murahaqah. Dan ini dibahas oleh Dr. Khalid Ahmad Ashantud dalam kitabnya Terbiyatus Syababul Muslim lil Aba wa Duat. Beliau mengkritik sebagian psikolog menamai remaja dengan murahaqah, dikata murahik. Dan kata murahik itu berasal kata rohaqah yang dalam surat Al-Jin ayat 5 maknanya adalah pelaku dosa. Wannahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya laki-laki dari kalangan manusia minta tolong dari laki-laki dari kalangan jin, dan pada hakikatnya jin itu selalu berbuat dosa. Rahaqa itu artinya pelaku dosa. Sehingga ketika disebut anak remaja menurut psikolog Arab dengan kalimat murahaqah, definisinya adalah pelaku dosa. Jadi sudah dilabel bahwa oh, kalau remaja itu pelaku dosa. Dan ini yang kadang-kadang membuat kita akhirnya tidak mau berbenah. Sehingga kita memaklumi setiap ada kenakalan, setiap anak remaja melakukan sesuatu disebut kenakalan, bukan lagi kejahatan. Dan ini yang bahaya. Pada dari sisi syariat sungguh sangat berbeda, karena setiap anak yang sudah dia mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan tidak lagi sebut anak, tetapi dia adalah mukallaf dan dia hisapnya sama. Jadi bapak-bapak misalnya punya anak umurnya sudah mukallaf, sudah balik, ya, kalau dia meninggal, ya, pada saat itu misalnya dia melakukan perbuatan dosa dan dia meninggal, hisapnya sama. Jadi nggak bisa ketika di alam kubur malaikat nanya, man rabbuka? Kemudian dia jawab, moto aja, moto banget, digambar. Gak mungkin malaikat muka nakir bilang, oh maklum remaja memang begini.
Nggak mungkin mereka bukan nakir nanya, "Ma dinuka, apa agamamu?" Kamu bertanya-tanya, ditempeleng, Pak. Nggak mungkin mereka bukan nakir bilang, "Ini emang remaja begini." Nggak ada. Remaja mau dalam keadaan dia sudah balik, hisabnya sama. Tidak ada pembelaan. Sehingga kalau dia dalam hal ini melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, tidak ada kata lain kecuali dosa. Jangan kita bilang, maklum, nakal, anak remaja begitu. Enggak. Itu menandakan bahwa ada evaluasi muhasabah. Makanya kata Dr. Khalid Ahmad Asyantut, ketika Stanley Hall atau Genevieve Stanley Hall menyebutkan risetnya yang menyebutkan remaja dengan teenager, ada dua kesalahan kata beliau. Yang pertama, kesalahannya adalah Stanley Hall menyandarkan risetnya kepada anak-anak di Eropa alias di Barat, di mana dia mengambil sampelnya anak-anak di Barat yang memang dalam hal ini di umur-umur tersebut suka ngelawan, ngebantah, ngeyel, susah diatur, sama orang tuanya nggak deket. Coba kalau dia melakukan risetnya ke anak-anak di belahan bumi Timur Tengah, misalnya ke Gaza hari ini, ke Palestina hari ini, misalnya ke anak-anak, misalnya di Turki, bahkan mundur sedikit ke anak-anak yang dibina oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disebut Stanley Hall itu nggak kelihatan, nggak ada anak-anak yang ngeyel, ngelawan, susah diatur, nggak ada. Mereka justru anak-anak yang justru sangat dekat, bahkan bergairah dalam urusan amal soleh. Sebagian remaja di zaman Nabi itu, setiap ketemu Nabi selalu bertanya gini, "Ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbilallah." Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Jadi bukan masing-masing berlomba untuk mencari amal yang paling dicintai. Bahkan dia menjadi partner masing-masing dalam kebaikan. Ya, seperti Amr bin Jamu, Muawis bin Afra, Mu'az bin Amr bin Jamu. Mereka adalah dua orang yang berhasil membunuh yang disebut dalam riwayat adalah Abu Jahal. Masih remaja. Mereka bukan sosok remaja yang dimaksudkan dalam hal ini seperti definisi Stanley Hall, yang disebut ngeyel, jauh dari agama, maunya suka-suka, hura-hura, senang-senang, suka berdandan. Enggak. Bahkan disebutkan ketika Muawis bin Afra, ya dalam hal ini Mu'az bin Amr bin Jamu, dia hendak membunuh Abu Jahal saat perang Badar. Dia bertanya sama Abdurrahman bin Auf, mana yang namanya Abu Jahal? Karena namanya familiar dan kejahatannya, tapi orangnya nggak tahu yang mana orangnya. Ini orang jahat banget, saking jahatnya namanya lebih populer daripada orangnya yang mana fisiknya. Maka dikasih tahu oleh Abdurrahman bin Auf, "Hahwa." Tuh orangnya tuh dilihatin. Maka anak remaja ini bergegas membawa pedangnya mengejar barisan tersebut. Dan Abu Jahal kita tahu ada pimpinan perang, adalah tokoh, sehingga dilindungi oleh banyak barikade. Sehingga untuk bisa membunuh Abu Jahal dia harus melewati banyak barikade anak muda ini. Begitu dia melewati barikadenya bertarung, maka Allah takdirkan tangan kanannya yang sedang berpedang itu tertebas pedang. Sehingga tangannya itu putus. Sehingga dia langsung melempar tangannya, pedang tersebut dipegang tangan kirinya. Saat itulah tangan kanannya itu, ya, pada saat dia ingin mengejar Abu Jahal itu menggantung. Jadi bukan putus, ya, bahasa kita ngaplek itu, gantung ini. Jadi tangannya itu hampir putus. Apa yang dilakukan oleh Mu'az bin Amr bin Jamuh? Karena dia ingin mengejar Abu Jahal, sementara tangan kanan ini mengganggu, maka tangan kanannya diinjek pakai kaki kanannya, ditarik paksa sampai putus. Gini ditarik nih, diinjek, gituin. Jadi kakinya memutuskannya langsung sehingga putus. Setelah itu dia bersyukur, alhamdulillah li binikmati tatimus, langsung dia mengejar. Jadi dia bersyukur terhadap tangannya buntung karena berhasil tidak mengganggu penjihatnya dia. Apakah saat itu dia seperti remaja sekarang langsung mikir, aduh buntung nih, ya ahwat mana yang mau sama aneh nih, ini kok ta'aruf udah gagal di awal nih, pasti CV-nya udah ketolak. Enggak, dia nggak mikirin lagi jerawat. Oh, anak sekarang remaja jerawat aja udah males dia mikirin kulitnya yang enggak. Itulah remaja. Jadi dia menjadi partner dalam kebaikan. Maka apa yang mendasari? Nah, ini juga menurut dari apa yang disampaikan oleh Dr. Khalid Ahmad Asyantut, maka yang kedua kata beliau, jika kamu dapati anakmu layaknya seperti yang terjadi
dan membenarkan definisi dari Stanley Hall bahwa anak remaja itu suka ngelawan, ngeyel, berarti itu isyarat selama ini kamu mengasuh dengan cara barat, bukan dengan cara Islam. Karena siapa yang mengasuh dengan cara barat, anaknya produknya kayak gitu, yaitu kayak Granville Stanley Hall. Tapi siapa yang mengasuhnya dengan cara Islam akan berbeda hasilnya. Anak-anak yang mengasuh dengan Islam dengan benar diajarkan Nabi, dia akan tumbuh jadi remaja yang justru punya gairah Islam, bahkan menjadi sahabat bagi orang tuanya. Orang tuanya sangat dekat. Sebagaimana Abdullah bin Umar mewarisi ketakwaan dari ayahnya Umar bin Khattab. Sebagaimana kita tahu para ulama-ulama zaman dahulu selalu mengikuti jejak orang tuanya, ayahnya, menandakan bahwa ayah dan anak itu menjadi partner ketika sudah berusia remaja. Inilah disebut sebagai sahabat. Sehingga sahabat itulah yang harusnya menjadi salah satu kata kunci kita melihat relasi kita dengan anak kita. Sehingga kalau anak kita di usia remajanya sudah tidak jadi sahabat, biasanya jadi oposisi. Jika bapaknya ustadz, anaknya sengaja melakukan sesuatu yang mencederai keustadzan bapaknya. Jika bapaknya pengurus masjid, justru anaknya yang mengompori-ngompori orang supaya jangan ke masjid. Dan ini yang bahaya. Saat anak kita sudah remaja dan dia dalam hal ini tidak menjadi sahabat bagi kita, kemungkinan dia menjadi musuh bagi kita. Ini disebut dalam Quran sebagai aduwun, musuh. Dan kenapa disebut musuh? Itu adalah muhasabah. Jangan-jangan kita selama ini tidak menjadikan anak kita didik dengan cara yang disebut cara Islam itu menjadi sahabat. Bagaimana kita menjadi sahabat anak-anak kita, khususnya di era digital hari ini? Karena di era digital ini, dalam tanda kutip, kompetitor orang tua adalah segala hal yang ada di genggaman tangan anak lewat gadgetnya. Sehingga apapun omong orang tua, mereka punya komparasinya. Kalau zaman dahulu bapak kita ngomong apa, kita menganggap satu sumber saja itu. Kita nggak bisa ngecek langsung ke ChatGPT. Zaman dulu bapak yang ngomong apa, iya aja. Bahkan kalau bapak kita ngomong gini, hati-hati luar kalau malam-malam habis maghrib banyak kuntilanak bertebaran. Ya. Kita percaya aja tuh. Maka mitos-mitos yang kita percaya hari ini sebenarnya adalah hasil dari karena kita dulu cuma percaya satu sumber saja. Kalau udah di malam Jumat, malam satu suro, itu ada kalimat-kalimat bapak kita. Sehingga kita meyakini itu, oh begitu ya. Kenapa kita dulu yakin? Karena kita nggak punya kemampuan meng-cross, nggak ada komparasinya. Sehingga nasihat orang tua, menurut kita sudah itu satu kebenaran. Ya, makan nasi, kalau nasi nggak misalnya kalau nasinya sisa, ya, si anak perempuan kamu kalau nasinya sisa, nanti kamu dapat calon suami yang mukanya geratakan, jerawatnya banyak gitu. Makanya anak perempuan semangat makan banyak. Kan kayak gitu ya. Nggak ada tuh bantahan. Nggak ada bilang gitu, masa sih? Nggak ada. Kalau zaman sekarang, bapak yang ngomong apa? Coba chat GPT. Apakah benar gitu? Tanya Google. Enggak. Nah, dalam konteks hari ini kita berada dalam hal yang berkaitan dengan komparasi. Sehingga dalam hal inilah kita perlu membuat rumus agar menjadi sahabat bagi anak-anak kita di usia remaja. Dan ini kami tuliskan rumusnya di buku Fatherman. Sebagian mudah-mudahan sudah baca. Yang kami tulis namanya Babe. Babe ini rumus menjadi sahabat bagi remaja di era digital. Apa itu Babe? Ya, Babe ini bahasa anak jaktim. Ya, anak jaksa nyebutnya Babe. Ya, Babe. B pertama, jadilah ortu yang baik. Ortu yang baik. Baik menurut anak remaja itu 3 sifat. Kalau kita punya 3 sifat ini, kita sah jadi ortu yang baik. 1, enggak kasar. Kasar itu perilaku yang akan menjauhkan anak dari kita. Dan itu sudah disyaratkan dalam Al-Quran. Surat Al-Imran 159. Wa'allafa baina kata Allah, astagfirullahaladzim. Allah berfirman dalam Quran, "Lau kunta fazan ghalizal qalbi fabima rahmati minallahi lintalahum." Sebabkan kasih sayang Allah engkau bersikap lembut kepada mereka. Lau kunta fazan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau bersifat fazza itu kasar. Ya,
Ghalizal qalbi, dan keras hatimu, lan faddu min haulik, niscaya mereka kabur dari kamu. Jadi apa yang membuat anak-anak itu mendefinisikan kita ortu yang jahat, bahkan menjauh? Satu, sifat kasar. Makanya ini menjadi catatan bahwa Islam mengajarkan tegas, bukan kasar. Dan tegas beda dengan kasar. Tegas itu mengembalikan anak kepada aturan, tanpa harus gebrak-gebrak meja, tanpa harus nampar. Cukup mengingatkan anak sama aturan, sebagaimana Allah mengingatkan Nabi Adam alaihissalam saat melanggar aturannya. Allah berfirman, ala anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma adu mubin. Bukankah aku sudah katakan, wahai Adam, jangan dekati pohon itu, dan setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi kata Allah, bukankah sudah katakan? Artinya apa? Allah sudah buat aturannya. Ya, ini merecall apa aturan Allah di ayat surah Al-Baqarah. Fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon itu. Makanya surah Al-A'raf diingatkan lagi, bukankah aku sudah ingatkan. Sehingga orang tua yang tegas itu cukup mengatakan, nah bukannya papa sudah ngasih tahu kalau habis maghrib nggak ada main gadget. Kamu ingat nggak? Iya. Kenapa main gadget? Sini handphone. Selesai. Jadi nggak usah pak main gadget kamu. Jadi tegas beda dengan kasar. Tegas itu wajib, bahkan hak anak. Ortu yang tidak tegas justru sejatinya merugikan anak. Makanya ada anak yang sampai dewasanya dia kebablasan, biasanya ortu yang nggak tegas. Sebab dalam Islam di antara kewajiban ortu adalah tegas. Sebagaimana Nabi diutus oleh Allah dalam surah Al-Furqan 56, wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali cuma dua. Kasih kabar gembira, berarti jadi orang tua yang happy, yang menggembirakan, tapi juga kasih ketegasan, kasih peringatan. Maaf nak, nggak boleh. Jangan, itu nggak boleh. Jelas itu. Jadi ini orang tua itu jangan jadi ortu yang justru pengen jadi ortu yang sahabat itu jadi baik tapi nggak tegas. Tapi yang anak nggak suka tuh kasar, tegas anak suka. Justru dari tegas tuh anak tahu, papa tuh menjaga aku loh. Maaf ya nak, nggak dulu. Pokoknya mau makan mie instan, enggak. Aku mau, enggak boleh. Kita mengatakan, ada aturannya kan. Ya, aku mau pulang malam jam 1, enggak. Pulang harus di rumah jam 10. Jadi enggak usah marah-marah. Jangan kasar. Jadi mau disebut ortu yang bersahabat, satu, jangan kasar. Yang kedua, jangan cuek. Dan ini mewakili kalimat dalam Quran yang disebut ghalizal qalbi. Ghaliz itu, sebagian ulama, ghaliz itu maknanya artinya solid, kokoh, keras. Makanya ikatan pernikahan disebut mitsaqon ghalidho. Yaitu mitsaq itu perjanjian, ghaliz itu kokoh, keras, solid. Nah, apa yang disebut ghalizal qalbi? Ghalizal qalbi itu hati yang keras. Hati yang keras itu adalah hati yang enggak peka, yang enggak empati, alias cuek. Maka yang kedua, jangan jadi ortu yang cuek. Cuek itu artinya enggak peka rasa, enggak empati. Karena cuek itu sama menyakitkannya dengan kasar. Orang yang dicuekin itu enggak nyaman, ya. Sebagaimana kata anak remaja, kacang itu gurih, dikacangin perih. Jadi jangan merasa bahwa saya enggak kasar Ustadz. Saya mah anak-anak enggak pernah saya kasarin. Tapi saat ngomong bapak main gadget itu menyakitkan. Saat dia lagi bercerita, papa, tadi aku di sekolah gitu loh. Oh iya. Malah kita enggak ngeliat ke dia akan merasa, gue dicuekin banget. Menyakitkan itu. Makanya hukuman berat dalam Islam itu ternyata kan bukan sekedar dikasari. Di hari kiamat, Allah sampai menyebutkan hukuman bagi pendosa itu bukan langsung dikasih hukuman, ditimpa batu, langsung dilempar dari gunung, enggak. Kata Allah, kata Nabi SAW, salatu la yazrullah fi yaumil qiyamah. 3 golongan pendosa yang Allah abaikan dari kiamat. Allah cuekin tuh. Jadi saking dosanya ini berat, Allah nggak mau negor dia, nggak mau ngelihat dia,
nggak mau ngajak ngobrol dia. Nanti dari kiamat tuh ada 3 golongan yang mengalami ini. Udah nggak ada lagi negosiasi, diajak ngobrol udah nggak ada, cuek, sakit banget tuh. Yang lain masih diajak, ya, dilihat, diperhatikan. Ini enggak. Siapa itu? Al-uququl walidain, orang durhaka sama orang tuanya. Yang kedua, al-mutasyabihatu minan nisa'i birijal, orang yang transgender, ganti kelamin. Laki-laki nyerupain perempuan, perempuan nyerupain laki-laki, itu sama. Yang ketiga, ada youth, laki-laki nggak punya sifat cemburu sama istrinya. Istri bapak, istri antum, ya, jalan berdua sama teman lawan jenisnya SMA, bilangnya teman dari SMA udah ada akrab, dan kita merasa biasa aja. Kita termasuk golongan dayus. Dari situlah yang nanti akan diabaikan. Ingat, diabaikan dulu sama Allah. Belum langsung disiksa, tapi diabaikan dari kiamat itu sudah menyakiti hati orang. Diabaikan itu buat kita gimana nih? Yang lain tuh jelas akan bertemu dengan Nabi, mendapatkan pengampunan, dihapuskan kesalahannya. Lah yang kayak gini nih, udah nggak tahu, nggak ada dispensasi, mau ngadu, Allah nggak mau melihatnya lagi. Ini yang terjadi hari kiamat. Jadi apa kesimpulannya? Diabaikan itu menyakitkan. Maka orang tua yang cuek sama anak, salah satu bentuk cuek yang sudah kita bahas, satu, jangan sampai anak lagi sakit kita remehkan. Anak lagi sedih malah bilang cengeng kamu, gitu aja nangis. Akhirnya apa? Anak-anak ditolak perasaannya. Bahkan ada anak-anak yang lagi sakit butuh perhatian gak hadir. Anak-anak ngambil rapot, mentas, orang lain tepuk tangan, kita gak hadir, itu menyakitkan. Sudah kita bahas di pertemuan 2 bulan yang lalu. Momen-momen yang kita nggak boleh absen apa saja? 1, sedih. 2, sakit. Masih ingat? Yang ketiga, anak lagi unjuk prestasi. Ya, dia dapat penghargaan piala, orang lain hadir, tepuk tangan, hebat, bapak ibunya nggak hadir, drop, sakit banget hati dia. Ya, jangan sampai kita jadi orang tua yang kayak gitu, dianggap bapak gue jahat banget ya, di momen-momen istimewa gue malah nggak hadir. Yang ketiga, anak unjuk aksi. Ya, dia lagi mentas, baca puisi, dia main musik, bapaknya nggak hadir, drop, jatuh dia. Jangan sampai kita jadi orang tua yang membuat anak berpikir itu orang tua yang jahat. Ingat, B, pertama adalah baik, yaitu jangan kasar. Yang kedua, jangan cuek. Yang ketiga, jangan pelit. Ortu yang disebut baik, yaitu ortu yang nggak pelit. Makanya seorang ayah, kalau pelit, itu musuh bersama antara ibu sama anaknya. Yang mereka berkoalisi, Pak, koalisi besar malah. Malah ibu yang sejak awal provokasi, jangan percaya bapak kamu, pelit. Pelit itu lawan dari sifat baik. Makanya yang menumbuhkan cinta itu lawan dari pelit, suka berbagi, dermawan. Kata Nabi, tahadu tahabbu, beri hadiah niscaya timbul cinta. Makanya kalau ingin anak dekat sama kita, jangan perhitungan kalau berkorban tuh anak. Berbagi itu totalitas. Ya, totalitas. Tapi kita mengukur, kalau kita memberi terlalu berlebihan bisa jadi memanjakan, juga kita ukur. Tapi jangan anak butuh sesuatu, bedakan antara kebutuhan keinginan. Kalau keinginan boleh kita berpikir, tapi kalau kebutuhan jangan sampai anak butuh nggak kita berikan. Itu orang tua pelit banget. Dan orang tua pelit itu nggak akan membuat anak nyaman. Makanya salah satu teknik membuat anak itu dekat di umur ini, berikan kejutan, hadiah kejutan. Dan hadiah kejutan itu nggak harus momen-momen yang selama ini orang tua, maaf ya, anak-anak diberikan sesuatu yang menurut kita nih, kayak anak saya butuh sepeda nih. Atau kalau dia sudah umur 17 tahun, beliin motor nih. Jangan bilang gini, kamu juara 1 dulu, baru papa beliin motor. Nggak juga, nggak harus begitu. Atau momen ulang tahun nggak juga, tahu-tahu, nih buat kamu. Buat aku, Pak. Iya. Emang aku ulang tahun? Nggak ada hubungan ulang tahun, kamu ulang tahun bukan sekarang. Aku emang juara ya? Enggak. Terus kenapa papa beliin? Karena papa sayang kamu. Selesai. Jadi anak tahu bahwa pemberian itu nggak harus bersyarat. Sebagaimana Allah punya sifat Ar-Rahman itu, dikasih aja. Allah tuh disebut Ar-Rahman, dan Ar-Rahman itu kan wazannya ada wazan fa'lan ya. Kalau kita belajar tentang makna Rahman, itu kan menunjukkan kasih sayang Allah tanpa batas. Buktinya apa? Allah berbagi kepada makhluknya itu bukan karena iman. Makanya Elon Musk, Mark Zuckerberg, walaupun kafir, termasuk pemilik X Twitter itu, ya Elon Musk, itu dikasih kekayaan. Allah berbagi aja sama dia nih.
Buat kamu tuh, buat kamu. Semua hambaku yang aku ciptakan pasti dapat rezeki. Nggak ada pembeda, mau muslim mau kafir dapat. Itu tanda Allah punya sifat Ar-Rahman, yaitu kasih tanpa batas. Nah, sifat Ar-Rahman itu kalau kita terjemahkan dalam konteks sikap orang tua, ngasih itu semua anak kasih aja. Tapi bedakan dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah spesial, reward khusus yang beriman. Ya, yang beriman. Makanya Ghafur itu hanya diberikan dengan sifat Ar-Rahim. Tidak ada Ghafurur Rahman. Ghafurur Rahim. Allah mengampuni dosa itu ya kepada orang yang Ar-Rahim. Ya, kasih sayang Allah Ar-Rahimnya. Enggak disanding dengan Ar-Rahman. Karena orang kafir tidak diampuni dosanya. Makanya Allah menyanding dengan Ghafur Ar-Rahim. Ghafurur Rahim. Karena Rahim itu hanya kepada siapa? Hanya orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu walaupun miskin tapi dapat pertolongan. Walaupun susah dalam keadaan ini nggak ada uang tapi tahu-tahu ada aja. Ya, kebahagiaan hatinya tenang, lapang, dapat as-sakinah gitu. Itu oke, itu yang kita pahami. Jadi B pertama apa? Baik. Jadi ortu yang baik rumusnya apa? Enggak kasar. Apalagi? Enggak cuek kedua, yang ketiga enggak pelit. Catat ini. Yang berikutnya A. Jadilah ortu yang asik. Definisi asik ini justru definisi pertama menurut riset sebagian besar psikolog khusus Gen Z dan Gen Alpha. Gen Alpha itu kalau sekarang ingin deket sama seseorang, pilihannya pertama asik dulu enggak? Karena kalau kita baik tapi enggak asik, dijauhi. Makanya kalau risetnya justru asik itu peringkat pertama. Sehingga yang kalau yang benar itu urutannya bukan babe tapi AB, A dulu, asik dulu. Jadi ortu asik dulu. Tapi saya kalau singkatan AB enggak kurang serak aja, jadi babe aja. Jadi ortu yang pertama kali dibutuhkan itu asik dulu. Makanya pernah saya bahas kan kenapa konstelasi politik hari ini yang disasar itu sekarang asik dulu. Urusan isinya, visi misinya bodo amat. Yang penting asik ya dulu. Ya, nawarin goyang, nawarin apa, pokoknya gitu asik dulu aja, asik. Dan itu memang menurut riset memang begitu. Gen Z, Gen Alpha itu senang sama yang asik-asik. Makanya ortu itu kalau baik, nggak asik dijauhin. Ya berapa kali saya misalnya nongkrong sama mereka di di mall atau apa, saya tanya, kadang mereka pulang malam. Saya tanya, bapak kamu jahat ya? Sampai kamu malas banget pulang? Enggak juga sih om, baik, tapi nggak asik. Baik, tapi nggak asik, jadi nggak males. Nah, ciri ortu yang asik adalah sederhana. Mampu membuat anak senyum dan tertawa saat bersama. Dan inilah salah satu kekurangan orang tua zaman now, terlalu serius. Kalau zaman dulu, kita nggak orang tua asik nggak apa-apa Pak. Karena ortu zaman dulu tuh mau jaga wibawanya adalah nggak boleh ketawa. Kalau ortu zaman dulu itu beda. Nah, masalahnya ortu zaman dulu itu kalau nggak asik, anak-anak nggak punya komparasinya. Kan udah saya bilang, hari ini kita berkomparasi dengan gadget. Padahal anak senyum dan tawa bagi manusia itu udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dapat dari orang tuanya, gue cari sama Sule, siapa Kuyisa Putri hari ini, Irsura Insomnia. Maka anak-anak yang sekarang lebih seneng ngelihat tayangan stand up komedian, bahkan perempuan-perempuan hari ini, itu saya nggak tahu percaya atau tidak, saya baca artikel, peringkat pertama anak perempuan sekarang cari calon-calonnya lucu dulu. Jadi humoris. Jadi bayangkan, makanya kata stand up komedian itu sekarang istrinya cakep-cakep. Sebagian besar komedian istrinya cantik-cantik. Ya, langsung kepikiran kan, langsung bilang jadi komedian juga gue gitu, ngapain jadi pegawai pajak ya. Istri gue gini-gini amat gitu ya. Karena memang ternyata memang perempuan tuh senang lelaki yang lucu. Dan itu bukan berarti perempuan ya, anak-anak. Khususnya anak wanita senang dengan orang tua yang lucu. Lucu itu bukan menunjukkan kita nggak punya wibawa, karena Nabi justru menggaransi. Di antara hadis Nabi yang menyebutkan ini adalah hadis riwayat An-Nasa'i, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya adalah sia-sia belaka. Sesuatu itu kalau nggak ada zikir, nggak ada mengingat Allah, sia-sia. Tapi ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Mula'abatu rajul ma'ali, canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi canda tawa pada anggota keluarga itu justru disunahkan. Kita ini kebalik.
Kalau sama orang luar sering bercanda, dan ini perilaku yang buruk. Beda dengan sahabat. Sahabat Nabi itu kalau sama keluarganya beda sama koleganya. Ada satu sahabat namanya Zaid bin Sabit. Kawannya bercerita gini. Dalam kitab Adabul Mufrad, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah ngeliat laki-laki yang lebih berwibawa, lebih gagah kalau berada di hadapan teman-temannya, namun lebih lucu, lebih kocak saat di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid itu Pak, itu sahabat yang dikenal penghafal Quran, ahli fikih mawaris, ya, di ulamanya para sahabat. Dia itu bahkan memiliki fikih yang berbeda dengan Ibnu Abbas. Jadi zaman dulu tuh kutubnya pendapat para ulama itu menurut Ibnu Abbas atau Zaid bin Sabit. Itu berarti Zaid ini kan levelnya udah ulama yang para sahabat. Nah, kata kawannya Zaid ini adalah kalau di hadapan koleganya berwibawa luar biasa. Tapi kok di rumahnya bapak yang kocak. Nah, kalau kita kan kebalik. Kita kalau di depan kolega kita lagi nongkrong, kocak luar biasa. Wah, tapi kalau di rumah salat. Oh. Nggak tahu kita niru siapa gitu. Justru kalau sama keluarga itu justru banyakin bercanda, walaupun batasan banyak itu tetap ada kaidahnya. Allah nggak suka berlebihan. Innallaha la yuhibbul musyrifin. Sudah kita bahas. Allah nggak suka perbuatan yang lebay, berlebihan. Sesuatu yang baik berlebihan. Jadi ketawa juga nggak boleh berlebihan, nanti mematikan hati. Tapi bercandaan itu penting. Makanya hari ini Pak, pahami jokes bapak-bapak itu. Jadi kadang-kadang sama anak-anak itu. Anak saya aja punya jokes bapak-bapak. Kadang-kadang umur 8 tahun udah bilang gini, Abi, ayam apa yang digoreng? Ya ayam goreng lah, salah. Apa? Bebek selamat, kan bebeknya selamat, makanya ayamnya digoreng. Gitu. Jokes bapak-bapak. Yang ketiga, oke, lanjut. B-A-B, babe. Yang ketiga, B-nya adalah bergizi atau bernilai. Dia adalah ortu yang bergizi atau bernilai. Maksudnya apa? Kalau kita ortu yang asik tapi nggak punya gizi, itu ortu ciki, asik tanpa gizi. Tetap punya value. Bercanda, baik, tapi untuk berapa value kita bilang, papa nggak suka candaan ini. Silakan kamu makan sepuas-puasnya, tapi tolong kalau ada produk Israel jangan bawa ke rumah kita. Tuh gitu, bapak yang punya value. Jadi kita boleh asik, papa traktir kalian makan di restoran ini, tapi kalau ada yang mau bazir, tanggung jawab sama makanannya. Papa nggak suka mubazir. Wah, itu value tuh. Jadi jangan asik-asik tapi nggak punya value, kayak bapaknya nggak punya nilai gitu. Tetap, misalnya saya kalau mentraktir anak-anak saya bilang, kalau sudah traktir sama Abi, nggak usah ngeliat daftar harganya. Abi tanggung jawab untuk bayarnya. Tapi ingat, Abi nggak suka mubazir. Tanggung jawab sama makanan masing-masing. Kalau ada yang sisa, bungkus, bawa pulang. Pokoknya jangan minta tolong orang tua ngabisin. Paham? Iya bi. Jadi mereka tahu. Silakan belanja di toko, misalnya kita sebut dan sebagainya. Tapi kalian tahu kan kalau produk Israel atau mendukung Israel nggak akan Nabi terima, nggak akan Nabi ACC gitu. Jadi mereka cari, bi ini produk Israel bukan? Coba kita scan, kan ada tuh, ya. Saya udah lupa dulu di aplikasi saya hapus kemarin tuh, karena ternyata dia nggak valid juga gitu. Tapi minimal kita kan searching, oh ini produk enggak. Sampai minuman mereka tahu gitu. Oke, terakhir empati. Empati itu adalah ortu yang punya prinsip connection before correction. Jalin koneksi sebelum mengkoreksi. Jangan langsung menceramai anak pada anak sedang butuh dikoneksi. Contoh, dia pulang tiba-tiba ngelempar tas kesel. Jangan langsung bilang, tas mahal, awas. Tas enak-enakan aja, kayak punya duit aja kamu. Itu membuat anak akan bilang, ya udah nanti aku udah gede aku ganti. Berantem. Tapi yang benar validasi perasaannya. Kayak Nabi waktu Aisyah banting piring, alih-alih mengatakan Aisyah piring mahal. Enggak bilang. Apa kata Nabi? Gorot umukum, ibu kalian ini lagi cemburu. Maka Nabi pada saat orang lagi menunjukkan ekspresi marahnya, koneksi dulu dengan memahaminya. Sebegitulah kita kalau anak sedang banting tas bilang, ya Allah, kayaknya kamu ada yang mengganggu kamu di sekolah ya. Kayak kamu lagi kesel banget hari ini, marah banget ya. Kayaknya guru hari ini gak asik banget ya. Kayak teman kamu udah menyakiti kamu, dia membuli kamu ya gitu. Iya, aku tuh kesel banget. Disitulah dia akan terkoneksi. Setelah udah tenang, baru kita bilang, nih gimana nih? Tas udah rusak nih dibanting. Tanggung jawabnya gimana? Boleh.
Jadi empati. Babe, ortu yang menjadi sahabat di era digital. Ingat, babe baik, A-nya apa? Asik, B-nya bergizi atau bernilai, E-nya empati. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita. Kita lanjutkan bulan depan, pembahasan masih dalam mendidik anak akhir zaman. Aku luqul azafatilakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lebih dalam memahaminya, di luar ada buku yang bisa dibaca mengulas tentang babi tersebut. Silakan lanjut sholat ba'diyah.